Pas banget nih, lagi episode gini ada pesan dari taman ini, lihat. Passion, fight on, apa ini? Never give up, don't worry, be happy, dan grow. Oke. Jadi sekali lagi guys, kalau lo punya passion untuk goal lo, selama lo punya passion, fight on, berjuang terus. Jangan patah semangat, jangan menyerah. Oke? Ya gak sih? Lo gak tahu kapan lo nyampe goal lo. Ya don't worry, jangan cemas. Senang-senang aja, be happy. Dari situ kita bisa tumbuh atau grow sebagai manusia. Itu adalah 5 pesan kali ini sebenarnya intinya. Bisa pas gitu guys ya. Gokil. Halo teman-teman, balik lagi barengan sama gue Yafi Virus. Dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Oke, apa kabarnya semua? Tentunya nama gue Yafi yang tadi gue bilang. Dan hari ini gue mau hiking di Runyon Canyon. Sebelumnya kita pernah hiking di sana dan gue actually ada episode di sini sama bini gue dan anjing gue. Tapi kali ini gue sendiri karena gue mau ngomongin tentang refleksi hidup selama 33 tahun ke belakang. Karena hari ini hari ulang tahun gue. Oke, jadi sebelum kita lanjut jangan lupa di like dulu, di subscribe juga, dan di komen selamatin gue selamat ulang tahun. Syara udah gak ada lagi nyelamatin. Kenapa gue mau buat episode ini? Salah satunya adalah gara-gara gue ulang tahun dan gue mau refleksi diri sedikit. 33 tahun di Amerika, nggak di Amerika ya. Gue udah hidup 33 tahun dan udah 16 tahun di Amerika. Mau bercerita dikit dan sambil kita naik ke puncak. Dan semoga kalian bisa lihat pemandangannya nanti. Semoga nggak terlalu berawan. Oke. Agustus 30 1989. Hari Rabu jam 9 pagian kalau gue nggak salah. Itu gue lahir di rumah sakit Kasih kalau nggak salah ya, di Kebayoran or something. Gue punya anak 2. Terus ada gue dan adik gue satu lagi. Apa lagi mau ceritain ya? Bingung juga. Nah sekarang kita lihat. Ini ada ada 2 jalur. Jalur mudah dan jalur yang ada sedikit challenging. Dan kita akan ngambil jalur yang sini. Karena akan lebih memuaskan dan apa bahasanya? Pemandangannya juga lebih asik. Oke, dan videonya juga akan lebih panjang gue rasa kalau gara kayak gini. Oke, basically gue itu dibesarkan oleh satu ibu karena bonyok gue bercerai, and itu sebabnya gue menjadi kayak sekarang. Gimana maksudnya? Dengan gue sendiri gue harus bisa menjadi lebih dewasa, bisa menjadi tanda kutip kepala keluarga early. Mungkin dari sisi finansial tidak, tapi gue harus bisa mature, ya kan? Dan jarak gue sama adik gue itu itu 4 tahun. So ketika kita cerai, bokap nyokap, ya gue banyak sendiri. Which is why gue lumayan sosial. Karena pada saat itu gue selalu merasa kesepian di rumah. Yang sih cuma nenek gue, pembantu, om gue yang kuliah juga. Nah adik gue masih kecil yang pada saat itu belum terlalu bisa diajak main banget. Capek juga boy. Bahkan sebat bro, harus kurang-kurangin. Anyway, dari situ gue tahu gue itu harus bisa lebih sosial dalam hidup. Dari situ walaupun gue pemalu, percaya nggak percaya gue orang pemalu. Sebenarnya sampai sekarang. Itu gue akhirnya dibiasakan untuk mau nyapa duluan, mau bersosialisasi, main ke grup sana sini, gitu-gitu deh. Sambil gue ngos-ngosan, kalian lihat pemandangan dulu kali ya. Terus gue downtown, cuman kayak kabut banget ya. Entah kabut, entah polusi, nggak tahu lah. Contoh puncaknya ke sana. Terus kita titik paling atas tuh di sana. Jauh bener boy. Oke, by the way guys, ini kalau suaranya beda sama yang tadi, mohon maaf banget karena
mic gue ternyata baterainya habis. Oke, mic yang Rode mic itu baterainya habis. Jadi kalau sekarang ini gue bener-bener pakai mic dari kamera langsung. Jadi kalau suaranya berbeda dan nggak sebagus yang barusan, mohon maaf banget. Ini seperti hidup istilahnya. Kenapa? Ada aja tantangan-tantangan yang mungkin lo nggak sempet prepare atau expect dan terjadi, ya you have to deal with it. Jadi zaman dulu tuh gue selalu sendiri, bolang istilahnya lah. Oke. Terus gue harus bisa menjadi penyabar dan harus pasrah, dan kalau kata nyokap gue, bahasa Jawa dia bilang, kamu terus bisa nerimo. Oke, so jadi gue banyak nerima apa adanya. Coba di komen dulu, kira-kira kalian struggle sama apa sih di hidup ini? Apa yang kalian pengen perbaiki? Apa yang kalian sedang fight actually untuk menjadi lebih baik? Lo bisa cerita di komen, atau mungkin kalau cerita sedikit sensitif, kalian bisa komenin di IG gue, di DM di sini atau di sini. Oke. Biar kita bisa saling berbagi, karena sometimes all you need is someone to listen to you. Oke, jadi langsung aja kita naik ke atas. Oke guys, tantangan pertama nih, tanjakan yang pertama. Sambil cerita sambil seru kayaknya. Anyway, kalau dari kisah percintaan itu, gue pertama kali pacaran sempat disukain perempuan itu kelas 3 SD guys. Gokil ya. Sayangnya, sahabat gue suka sama nih cewek. Gue kagak ngerti pacaran. Si cewek ini suka sama gue. Sempet lah berantem. Demi cewek itu enggak banget guys. Okay. Anyway, terus akhirnya gue sempet pacaran lagi. Itu SMP. Ini tertahi. Kenapa? Karena si oknum yang namanya nggak akan gue sebutin, sebutlah namanya Tasya. Oke. Dia selingkuhin gue sama adik kelas gue. What? Oke, dia ceritanya model, gadis sampul kalau gue nggak salah. Ya. Pacaran makanya diem-diem seperti biasa. Tapi ternyata pas lagi mau sholat Jumat, gue lagi mau wudhu, lewat kantin, dia lagi duduk dipangku oleh adik kelas gue. Gokil. Dari situ gue sangat amat trauma. Oke, dibawa cerita. Titik ke atas pertama. Oke, mana seperti ini. Sebelum kita lanjut cerita lagi, kasih istirahat bentar, bukit dikit, terus naik yang sangat curam. Oke, let's go. Nah, lanjut lagi. By the way, sorry kalau backlight, mataharinya di belakang banget soalnya. Dari situ akhirnya gue masuk SMA. By the way, SD SMP gue di Harapan Ibu. Jadi kalau kalian tahu, ada alumni Harapan Ibu. Gue Harapan Ibu Pondok Pinang. Habis dari situ gue SMA masuk ke SMA Plus Pembangunan Jaya, Bintaro. Gue anak Bintaro. Masuknya nyogok kulkas, beliin kulkas. Aduh, diekspos. Pas gue kelas 2 SMA, gue punya pacar yang kalian semua pasti tahu itu siapa. What? Bukan artis, tapi kalian tuh tahu siapa pacar gue sebelum gue pindah. Itu adalah pasien 001. What? Namanya lo cari sendiri, COVID 001, si penari. Oke, itu mantan gue. 6 bulan gue pacaran sama dia. Tepatnya itu sekitar bulan Januari atau Februari. Gue dikasih tahu sama nyokap gue kalau dia akan ke Amerika, dan gue, bokap tiri, dan dan adik gue akan nyusul. What? SMA cuy. Gue lagi baik-baiknya temen, main bola, main basket, everything. Tiba-tiba udah punya pacar, teman di mana-mana. Terus udah pindah ke Amerika, yang bahasa Inggris pun kayak Tarzan. Kacau lah pokoknya. Tiba-tiba disuruh pindah. Dan that is my first big struggle. Ini fokus ke sih. By the way, sebelum gue naik, mau minum air dulu bentar. Haus, belum minum air ya tadi. Wah, gokil. Panas banget bro, ini hitam banget nih. Yuk kita naik yuk.
Let's go guys. It's the biggest struggle. Kenapa? Karena gue nggak bisa bahasa Inggris 1, gue nggak ngerti budayanya Amerika 2. Gue bahasa Inggris dari mana sih? Nonton MTV boy, ya nggak? Atau enggak zaman dulu ngeliatin, bacain lirik-lirik di kasetnya Linkin Park atau Pink atau band apapun atau penyanyi siapapun yang kalian dengerin. SMA banyak teman bro, punya pacar, punya mobil, punya motor sendiri. Ketika sampai Amerika, semua itu ditarik otomatis. Nggak punya mobil, nggak punya pacar, nggak punya teman, nggak even ngerti bahasa Inggris. Jadi satu-satunya bekal gue adalah ya gimana caranya gue bisa bersosialisasi walaupun bahasa gue bisa tak bisa. Oke? Dan itu benar-benar gue bilang itu adalah masa-masa depresi gue sekali. Ketika lo umur 16 tahun, semua yang lo punya, semua yang lo banggain diambil begitu aja. Itu gak mudah. Oke, jadi ini gue udah di atas tadi, udah nempel stikernya. Nempel stikernya tuh di tiang itulah pokoknya, ini udah di atas. Oke, dari tadi belum lihat muka gue, siapa tahu kangen. Anyway, kita lanjut lagi sambil cerita ya. Ini by the way sorry banget nih gue pakai HP lagi karena kamera gue ternyata masih belum siap. Struggle gue tidak berhenti sampai situ aja karena ketika gue tahu anak-anak di sini itu dari umur 16 atau 15 even udah mulai bisa bekerja sendiri dan punya duit sendiri, disitulah gue mulai mau nyari kerjaan. Dan disitulah struggle gue yang selanjutnya. Itu gue datang pakai visa turis guys, visa turis. Dan yang gue nggak tahu dan akhirnya gue pelajari bahwa visa turis itu lo nggak ya otomatis nggak bisa kerja, apalagi lo udah gelap. Ketika gue sadar gue ilegal, makin down lagi guys. Gue inget itu sore-sore jalan gue nyari kerja karena di situ gue ngeliat ternyata bokap gue yang dulunya kerja di imigrasi Indonesia, punya jabatan kepala imigrasi Sukabumi segala macam. Bukannya pamer, tapi ini sebagai kontras bahwa ketika dia di sini dia kerja menjadi security. Nyokap gue kerja di rumah orang, housekeeping. Ini pertama kali gue ngejelasin sama kalian dan even beberapa teman gue. Dan udah ya kita hidup seadanya. Kita actually pertama kali pindah itu punya tempat. It's hard. Kita sharing apartemen sama ibu-ibu. Kayaknya orangnya masih hidup kayaknya. Itu ibu-ibu ini punya apartemen 2 kamar dan kita nyewa 1 kamar guys, berempat. 1 kamar berempat. Karena nyokap gue tinggal di kerjaannya, kalau weekend doang pulang. Nah, ini kita stop dulu, di like dulu lah. Nih untuk pemandangannya lumayan guys. Oke. Itu ntar jalan turun, orang bisa turun dari sana atau turun dari sana. Gue akan ngambil lewat sana terus ke sini. Tapi ini gue lihat nih, kayak di wow nggak wow guys. Gue masih mau naik sampai atas sana, terus kita duduk, kita akan ngobrol lagi kali ya. Tapi sekarang gue harus turun lewat sini. But anyway, dari situlah gue akhirnya bersama keluarga gue akhirnya menjadi lebih dekat. Walaupun gue masih struggle seperti yang gue bilang tadi, 16, 17, 18. Itu benar-benar lo krusial punya temen. Dan di sini gue belajar bahasa Inggris susah dan gue nggak pernah merasa dekat sama siapapun. Karena gue orang Indonesia yang beda gitu, di sini semua dengerinnya hip hop pada saat itu, sedangkan dulu pas gue pindah gue dengerinnya siapa? Coldplay, Malik and the Essential, Niji. Nggak ada yang dengerin musik kayak gitu di sini, jarang. At least gue nggak nemu gitu, karena gaya gue tidak indie banget gitu loh. Gue nggak yang tipe kalau hip hop gue harus gaya hip hop, enggak. Jadi karena kalau di sini ternyata kayak gitu, rocker tuh kelihatan loh. Kalau anak-anak rocker, anak rock and roll gitu, kelihatan gayanya seperti itu. Anak hip hop pun sama. My point is, gue nggak punya teman yang benar-benar klop ketika di sekolah. Jadi gue di sini SMA 3 tahun lagi. By the way, gue lagi mau turun, astagfirullahaladzim.
lihat nih ya. Nah, kayaknya lebih gampang kayak gini sambil gue cerita. Dan juga ya gimana pun cara, jadi gue merasa kesepian sekali. Ketika sekolah doang ada bola, itulah yang menyelamatkan gue. Ya, gue main bola. Habis dari situ ya keluar dari sekolah, gue sendirian lagi, gak punya teman. Aduh, selamat naik ke bukit itu, dari bukit itu, ya kan, gue gak punya teman lagi. Ketika gue mau reconnect sama teman-teman gue di Indonesia, ya seperti kalian tahu ada yang namanya perbedaan jam. Yang ketika gue mau coba MSN Messenger online, teman-teman di sana udah tengah malam. Dan dengan kondisi tinggal gue pada saat itu guys, baru-baru komputer, gue HP aja masih monokrom. Dan ini once again ini bukan gue komplain sama sekali. Gue nggak mau kalian komen kayak oh hidup saya lebih susah. Di sini bukan lomba, gue cuma menceritakan tentang hidup gue dan apa yang gue lewatin, dan that's what makes me me. Ketika itu gue akhirnya dapat allowance atau duit jajan yang gue kumpulin untuk ke warnet setiap minggu, at least once a week, weekend lah. Tapi di sana di umur 18-19 teman-teman ngapain ya keluar, nggak ada yang online messenger, ya kan. Dan ketika mereka online, gue tidur atau gue sekolah, jadi nggak pernah ketemu tuh, ngechat jarang-jarang. Dan dari situ gue makin bisa tuh yang namanya ya udah hidup lah, ya lo harus bisa enjoy sendiri. Satu yang harusnya gue perhitungkan adalah jam gue naik bukit ini. Kenapa? Karena ini panas, seperti yang kalian kiranya bisa lihat. Kenapa gue bilang gitu? Karena kamera gue overheat, HP gue pun overheat kameranya. Memang panas sekali ini gue langsung gosong. Padahal gue mau ke Boston akhir minggu untuk ke ulang tahunnya Bapak Kopral Dangdut, atau sekarang namanya Korporat Dangdut, karena dia sekarang kerja di Facebook atau di Meta. Nanti gue akan vlog juga itu by the way, jadi tungguin aja episode yang itu ya. But anyway, gue sekarang udah di puncak seperti yang kalian bisa lihat. Lagi-lagi gue mengingatkan sama kalian, everybody has their own struggle and that's okay. It's what makes us us. Mungkin kalau cerita gue sedikit membosankan, ya mohon maaf deh, karena gue pengen itu gue juga menjadi sebuah kanvas untuk gue, dimana gue bisa berkreasi, bisa bercerita. Dan semoga kalian so far enjoy perjalanan sama gue sampai detik ini. If that is the case, jangan lupa di like, di subscribe, karena gue akan mencoba sedikit merubah channel ini menjadi bukan ngevlog tapi lebih ke gimana sih kalau main ke LA. Oke, dari mulai parkir, nyetir, penginapan, daerah mana yang asik. Gue udah mulai sedikit ngasih kayak tips-tips gitu ya di video-video sebelumnya, kalian bisa ngecek. Tapi gue juga pengen ngebahas LA dan isinya, manusianya, orang Indo di sini, acara-acaranya dan segala macam. Ya sesekali gue akan ngevlog, tapi it's basically about gimana sih LA gitu. Dan gue juga pengen kalian bisa support konten-konten creator lainnya yang udah lebih besar dari gue. Contohnya M Hidayat, terus ada Indo LA juga, terus ada The Kelly Family juga, Kelly Family ya, si Yudi dan Debbie dan Kesha. Itu kalian bisa melihat juga sisi-sisi yang berbeda dari tinggal di LA. By the way, itu suara-suara apa bahasanya? Elang yang sedang berreproduksi. Gituan deh pokoknya. Keterbangan. Gue istirahat dulu bentar guys. Minum dulu ya. Let's go. Ketika lo sampai di puncak, pemandangan yang lo akan lihat, kesuksesan yang lo akan nikmati, itu akan menutupi semua struggle yang udah lo lewatin. Oke, lo bisa struggle 20 tahun, terus bisa sukses. Dari pemasukan lo itu lo bisa nutupin semua struggle lo. Sama kayak pemandangan kita kali ini. Oke, ini gue udah sampai di titik paling indah menurut gue. Nah, sekarang lo bisa ngeliat ke belakang dan ngeliat rute lo tadi, atau rute kita tadi, itu adalah dari bawah sana, dari jalan sana.
Terus kita naik sana, tadi sempat berhenti pertama yang gue naruh stiker, kalau nggak salah itu gue naruh stiker, oh nggak, masih di atas sana ya kan, tuh gue naruh stiker di atas sana tuh. Nah akhirnya gue sekarang udah sampai atas tapi lanjut terus, akhirnya sampai detik ini dengan pemandangan si downtown ini gokil. Orang banyak yang menikmati pemandangannya karena mereka tahu struggle untuk sampai sini itu kayak gimana. Lalu udah sampai di bench, which is goal kita, goal gue hari ini itu sampai di bench sini dan bisa duduk. And here I am, Anda duduk. Dah, Anda bisa duduk. Gue bisa menikmati pemandangan dan semoga kalian juga ingat untuk terus maju. Jadi intinya, guys, kalau ada intisari yang gue pengen kalian dapetin adalah despite all my struggle, gue masih terus jalan. Dan di luar dari struggle kalian harus tetap jalan terus juga. Karena sekali lagi gue yakin ketika kalian sampai di goal kalian, itu pemandangannya indah sekali. Setiap orang punya Setiap orang punya tempo masing-masing. Kadang-kadang lo kepleset, and it's okay. Dan tentunya enjoy life, man. Enjoy your effing life. I swear to God. Sebelum gue cabut, gue mau ingetin, gue akan ke Boston ke kawinannya bapak korporat dangdut. Sekarang bukan kopral dangdut lagi, bersama calon istrinya Grace. Oke, di daerah Beverly, Massachusetts, atau kalau kota terbesar di situ adalah Boston. Oke. Dan di sini gue akan nge-host acara siramannya hari Sabtu ini, guys. Oke, gue akan jadi host acara siraman. Bahasa Inggris, guys. Gokil. Terus gue pengen nge-vlog juga biar kalian bisa lihat perkawinan Indonesia di Amerika dengan pasangan Amerika. Wah, gue semangat banget sih, gue gak sabar banget melihatnya. Jadi semoga kalian mampir di episode vlog itu juga, insya Allah 2 weeks from now. Maybe insya Allah kalau semuanya berjalan dengan lancar. Oke, jadi yaudah segitu aja. Thank you banget udah nonton dari awal, dari bawah sampai atas, sampai gue udah mau turun lagi. Nama gue Yafi Virus tentunya. Kalian nonton channel, jangan lupa di follow and be nice to one another tentunya. Always be nice to everybody. Oke, dah. Pas banget nih, lagi episode gini ada pesan dari taman ini, lihat. Passion, fight on, apa ini? Never give up, don't worry, be happy, dan grow. Oke? Jadi sekali lagi guys, kalau lo punya passion untuk goal lo, selama lo punya passion, fight on, berjuang terus. Jangan patah semangat, jangan menyerah. Oke? Ya gak sih? Lo gak tahu kapan lo nyampe goal lo. Ya don't worry, jangan cemas. Senang-senang aja, be happy. Dari situ kita bisa tumbuh atau grow sebagai manusia. Itu adalah 5 pesan kali ini sebenarnya intinya. Bisa pas gitu guys ya. Gokil.